Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, kali ini saya akan berbagi informasi ya mengenai berita P3K 2023 terbaru ya, khususnya untuk tenaga honorer K2 dan tenaga non ASN. Nah, di sini dikutip dari gpnn.com ya, untuk menjelang pendaftaran P3K 2023 ada kebijakan khusus untuk honorer K2 dan tenaga non ASN. Dikutip dari gpnn.com Jakarta, menjelang P3K 2023 ada kebijakan khusus untuk honorer K2 dan tenaga non ASN. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka Badan Kepegawaian Negara BKN Suharmen mengatakan kebijakan itu bukan Kepmenpan RB ya nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2023 tertanggal 2 Agustus. Dia menjelaskan Kepmenpan RB 571/2023 merupakan kebijakan optimalisasi pengisian formasi pada seleksi P3K teknis 2022 yang bertujuan mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non ASN yang sudah bekerja di pemerintah saat ini. Artinya kebijakan tersebut diprioritaskan untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non ASN yang mendaftar pada P3K teknis tahun lalu, bukan tahun ini, kata Deputi Suharmen kepada gpnn.com. Deputi Suharmen menegaskan untuk pengadaan P3K 2023 akan ada kebijakan baru ya. Saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB tengah menyiapkan regulasi khusus untuk honorer K2 maupun tenaga non-aparatur sipil negara. Tujuannya, kata Deputi Suharmen, untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non-ASN sehingga formasinya 80% akan dialokasikan untuk mereka. Pelamar umum tetap diberi kesempatan tetapi dengan alokasi formasi sebesar 20%. Itu kebijakannya besarnya pemerintah ya, kebijakan besar pemerintah. Sebagai pengingat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB menetapkan sebanyak 572.496 formasi aparatur sipil negara ASN nasional 2023 data per 1 Agustus 2023. Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah 493.634 ASN. Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terperinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk P3K. Adapun di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 P3K guru, 154.724 P3K tenaga kesehatan, kemudian 42.826 P3K teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN 2023 pada Kamis Agustus 2023 memastikan seleksi berjalan fair, tidak bisa titip menitip. Menteri Anas juga berharap ASN bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan masyarakat sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Kemudian Menteri Anas mengatakan terdapat sejumlah arah kebijakan rekrutmen ASN 2023. Pertama, fokus pada pelayanan dasar dengan guru dan tenaga kesehatan menjadi formasi yang paling banyak disediakan ya.
hampir 80% formasi 2023 untuk guru dan tenaga kesehatan. Arah kebijakan kedua adalah memberi kesempatan rekrutmen untuk talenta digital dan data scientist. Dan ketiga, mengurangi rekrutmen pada formasi yang akan terdampak transformasi digital. Anas menambahkan rekrutmen ASN juga dimaksudkan sebagai upaya untuk seoptimal mungkin menyelesaikan penataan tenaga non-ASN atau yang bisa disebut tenaga honorer. Diketahui jumlah tenaga non-ASN sebanyak 2,3 juta dan saat ini dalam proses diaudit BPKP bersama BKN. Pemerintah, ujar Anas, secara konsisten memberikan afirmasi menunjukkan keberpihakan untuk tenaga non-ASN atau honorer, juga kepada honorer K2 karena mereka telah mengabdi. Oleh karena itu, rekrutmen ASN 2023 ini sebanyak 80% diantaranya untuk pelamar dari tenaga non-ASN atau honorer, dan 20% untuk pelamar umum, jelas mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP tersebut. Sementara dikutip dari Radar Tuban Jawapos.com, guru honorer tersisa diupayakan lolos P3K. Realisasi penghapusan tenaga honorer di lingkup pemerintahan semakin dekat ya. Rencana tersebut sebenarnya sudah lama direncanakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PNS, dan P3K. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kemenpan RB sepertinya baru bisa merealisasikan aturan tersebut setelah disahkan payung hukum tersebut 9 tahun lalu. Seperti diketahui, salah satu instansi yang memiliki banyak tenaga honorer adalah Dinas Pendidikan atau Disdik. Selama ini Disdik masih memiliki ribuan guru berstatus honorer. Bagaimana nasib mereka? Dikonfirmasi Jawapos Radar Tuban, Kepala Disdik Tuban Abdurrahman mengatakan realisasi penghapusan honorer terus dimatangkan. Kebijakan tersebut diawali dari lembaga pendidikan yang dilarang merekrut guru honorer sejak 3 tahun lalu. Sekarang guru honorer tak sebanyak dulu. Pejabat lulusan Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan undang-undang penghapusan guru honorer sudah disahkan sejak lama, hanya saja realisasinya bertahap. Rahmat menyebutkan sekarang ini tersisa kurang dari 500 guru honorer. Mereka diupayakan diangkat melalui seleksi P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tahun ini mengajukan lowongan 332 guru P3K, insya Allah gelombang terakhir guru honorer, ujarnya. Pejabat yang tinggal di Perumnas Tasikmadu itu mengatakan opsi guru honorer yang masuk dalam data pokok pendidikan Dapodik adalah menaikkan statusnya menjadi ASN melalui seleksi. Direncanakan output dari realisasi undang-undang tersebut adalah tak ada guru tidak tetap atau GTT dan pegawai tidak tetap PTT di dunia pendidikan tanah air termasuk di Tuban. Guru honorer yang sudah ada dihabiskan dulu dengan diupayakan lolos tes P3K, baru nantinya rekrutmen P3K untuk umum. Mantan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DPU PR Tuban itu menyampaikan untuk mengurangi jumlah honorer, pemerintah tidak akan memberhentikan para guru honorer yang sudah terdaftar di Dapodik. Solusinya Pemkab hanya melarang sekolah agar tidak merekrut honorer baru. Sudah ada undang-undangnya, dengan alasan apapun menambah guru honorer tidak diperbolehkan, kata dia. Nah, itulah informasi penting buat Bapak Ibu yang sekarang menanti informasi untuk pelaksanaan seleksi P3K. Ya, mudah-mudahan bisa lolos seleksi pada tahun ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.